اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malam lan siang. Allah menciptakan matahari lan rembulan kangge sebuah hikmah lan tujuan ingkang sangat mulia, tujuan yang sangat tinggi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wonten ing surat Yasin ayat 12, La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun. Tidaklah pantas matahari akan mendapati bulan, dan tidaklah malam itu mendahului siang, dan semuanya beredar pada garis edarnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ndadosaken malam hari kangge istirahat, kangge ketenangan, lan Allah ndadosaken bulan sebagai cahayanya, lan Allah ndadosaken siang sebagai waktu kangge mencari kehidupan, waktu berletih, waktu capek, dan waktu bekerja. Lan Allah ndadosaken matahari sebagai sinar kangge siang hari kala wau. Dalam surat Al-Furqan ayat 47 Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah zat yang telah menjadikan bagi kalian malam sebagai pakaian lan tidur sebagai istirahat, dan siang sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Allah mboten bakal nyiptakaken napa kemawon dalam keadaan sia-sia. Akan tetapi sedaya menika merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang segala sesuatu menika nggadahi tujuan yang mulia. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lan Allah Subhanahu wa taala ndadosaken matahari lan bulan sebagai tanda di antara tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ingkang nggadahi maslahat yang umum. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah zat yang telah menjadikan matahari sebagai bersinar. Dialah zat yang telah menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya, dan Allah tentukan tempat-tempat edarnya agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya kecuali dengan kebenaran. Allah
memperinci tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang mengetahui. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu matahari dan bulan. Keduanya telah beredar. Kita tidak mengetahui dari kapan keduanya beredar. Sudah semenjak berapa ribu tahun keduanya beredar. Tetapi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, matahari tidak pernah berkurang panasnya. Bulan tidak pernah keluar dari garis edarnya. Semuanya melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah. Inilah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana baik matahari maupun gerhana bulan tujuannya adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gerhana yang terjadi tidak lain tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita para hamba agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semangat kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan Allah illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi sudah sering gerhana-gerhana terjadi, bahkan dibanding dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih jarang terjadi gerhana. Maka di akhir zaman kita dapati gerhana semakin sering, gerhana semakin banyak terjadi. Tetapi kadang kita sebagai manusia dan rata-rata hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala belum juga merasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum merasa semakin takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal gerhana telah terjadi lebih sering di akhir-akhir zaman ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib kangge kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi gerhana hendaknya kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menangisi dosa-dosa kita dan untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Dan hendaknya jemaah kaum muslimin dalam kesempatan seperti ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menampakkan semakin butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita iringi dengan bersedekah dan beramal soleh yang lainnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita di saat ini telah berusaha untuk menjalankan salat gerhana sebagai bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat gerhana yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menambah berat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang salat gerhana memiliki tata cara yang berbeda, yaitu dalam rakaat pertama yaitu 2 kali ruku dan 2 kali sujud,
dan juga 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali surat. Begitu pula dalam rakaat yang kedua, yaitu ada 2 ruku', ada 2 Al-Fatihah, ada 2 surat, kemudian 2 sujud. Tadi hampir saya sendiri lupa ya. Alhamdulillah kita tutup dengan sujud sahwi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana di zaman beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, dan perkara yang sangat menggetarkan, perkara yang sangat besar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami mohon kepada Engkau surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa yang dapat mendekatkan kami kepada surga, baik perkataan maupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kami memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari neraka-Mu ya Allah, dan dari semua yang dapat mendekatkan kami kepada neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang gerhana ada 2 sebab. Bahwa gerhana itu memiliki 2 sebab. Yang pertama yaitu sebab kauni, yaitu terjadi kalau gerhana matahari itu bulan berada lurus antara bumi dan matahari, ada di tengah-tengahnya, sehingga terjadi gerhana matahari. Ataupun cahaya yang biasanya sampai kepada bulan, kalau gerhana bulan, maka dihalang-halangi oleh bumi. Jadi cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, maka terjadilah gerhana bulan. Tetapi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa gerhana semakin sering terjadi di akhir zaman ini? Tidak lain adalah sebab kedua, bahwasanya sebab terjadinya gerhana yang kedua adalah semakin banyaknya kemungkaran, semakin banyaknya maksiat, dan semakin banyaknya dosa-dosa dilakukan oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebab yang jarang kita sadari. Inilah sebab yang jarang dimengerti oleh manusia. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan tidak ada hubungannya sama sekali dengan lahirnya seseorang ataupun meninggalnya seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innash syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati." Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana disebabkan meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, maka lakukanlah salat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan dalam khutbah salat gerhana yang sederhana ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Matur suwun sangat atas pertosanipun, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.